Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hari ini saya kembali membuat video edukasi mengenai kesehatan di channel YouTube saya. Kebetulan sebenarnya masih satu video, jadi saya pikir saya juga perlu untuk mengupdate channel YouTube saya. Jadi ini akan saya coba sharing satu topik lagi. Ya, ini adalah satu topik yang saya buat di konten Instagram, ya, akun Instagram. Nah, ini dia. Nanti Bapak Ibu boleh follow di sini karena kita akan share banyak konten kesehatan. Jadi setiap hari kita akan share Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggu mungkin saya akan libur membuat konten ya. Gitu. Oke. Jadi sekarang kita akan bahas satu topik tentang kerusakan paru permanen akibat COVID-19. Hmm, banyak orang yang masih menganggap sepele tentang COVID-19 ya. Itu bisa dikarenakan banyak kasus yang ringan yang tidak ada gejala seperti itu. Ringan tidak bergejala atau biasa disebut OTG ya. Orang tanpa gejala. Terutama yang masih muda, jadi masih sering banyak berkeliaran di rumah. Ya, kan seharusnya kan kita tetap di rumah ya, tapi uh, banyak orang yang berkeliaran berpikir kalau tidak ada komorbid nanti ya aman-aman aja seperti itu. Oke. Kalau dari angka kematian memang yang paling banyak itu dari yang usia tua ya. Kalau usia muda memang jarang, tapi tetap aja ada. Anak bayi juga ada yang meninggal ataupun terinfeksi dan sebagainya. Dikarenakan banyak kasus OTG, banyak orang yang akhirnya tidak terlalu takut dengan COVID-19. Malah mereka punya anggapan kalaupun misalkan terinfeksi, mereka bisa libur bekerja dan nantinya bisa sembuh sendiri. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita sudah terinfeksi dengan COVID-19, otomatis akan ada proses infeksi di paru dan juga di tubuh. Seperti itu. Jadi walaupun kita tanpa gejala, proses infeksi tetap berlangsung. Nah, dari banyak jurnal sudah dinyatakan bahwa salah satu komplikasi dari COVID-19 adalah kerusakan permanen, ya, kerusakan permanen. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua perlu tahu bahwa masih ada juga pasien-pasien yang telah sembuh dari COVID-19, ya, walaupun dia sudah sembuh, tapi masih mengalami keluhan-keluhan seperti batuk, sesak napas, badan lemah, nyeri kepala, dan nyeri sendi. Jadi mereka malah seperti belum sembuh, tapi sebenarnya virus tidak ditemukan dan sebagainya. Sudah dinyatakan sembuh oleh dokter, tapi keluhan-keluhan masih berlangsung sesudah sembuh. Salah satu komplikasi dari COVID-19 adalah sindrom gawat napas akut. Ya, sindrom gawat napas. Dalam paru kita ada semacam kantung udara kecil namanya alveoli. Ini sangat kecil ukurannya seperti mikron. Jadi di alveoli itu terjadi proses pertukaran udara, proses pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Ini alveoli kecil, oksigen masuk ke dalam tubuh, sementara
CO2 atau karbon dioksida itu akan dibuang keluar, jadi terjadi pertukaran seperti itu. Nah, pada COVID-19 terjadi penumpukan cairan alveoli paru. Nah, di sini ada banyak cairan nih, banyak cairan ya. Cairannya menumpuk di situ. Ya, di sini banyak cairan menumpuk. Kenapa bisa ada penumpukan cairan? Itu karena COVID-19 ya. Jadi ini namanya sindrom gawat napas akut. Tidak hanya satu alveoli, ada banyak. Oke. Okay. Pernah mendengar tentang ventilator? Jadi salah satu yang sering diberitakan itu karena kekurangan ventilator di banyak rumah sakit, karena kebutuhan ventilator dari pasien-pasien COVID-19. Penyebabnya itu tadi adalah ARDS atau sindrom gawat napas akut. Ya. Kemudian ada istilah fibrosis paru atau lung fibrosis. Nanti teman-teman bisa searching di internet apa itu lung fibrosis atau fibrosis paru. Secara ringkas, fibrosis paru ini sebenarnya mirip jaringan parut ya, jaringan parut atau luka. Kalau di luar, misalnya di tubuh kita secara physically itu bisa kita sebut seperti keloid ya, keloid. Jadi kalau misal Anda pernah jatuh atau luka di tangan ataupun di kaki, nah ketika menyembuh itu membentuk keloid. Nah, seperti itu. Kalau dalam paru itu kita sebut fibrosis paru, fibrosis paru ya. Nah, ini dia. Kalau sudah terjadi fibrosis paru, maka jaringan di paru itu ya, jaringan di paru itu sudah tidak lagi berfungsi dengan normal ya, tidak berfungsi. Katakanlah fibrosis di sini, nah di sini tidak lagi berfungsi dengan normal deh, tidak terjadi proses pertukaran oksigen dan sebagainya. Otomatis kebutuhan oksigen sudah mulai tidak tercukupi seperti itu ya, sudah mulai mengalami kekurangan oksigen. Mungkin kalau hanya sedikit, beberapa tempat saja fibrosis paru, mungkin tidak terlalu signifikan dampaknya, tapi kalau misalnya sudah mulai banyak, nah itu bisa menimbulkan hipoksia atau semacamnya dan ya sebagainya. Saat ini COVID-19 belum ada obatnya. Oke. Bapak Ibu harus tahu itu ya, teman-teman harus tahu bahwa karena ini adalah virus, maka yang harus kita andalkan adalah daya tahan tubuh kita sendiri. Tapi di ruang isolasi, di rumah sakit, pasien-pasien COVID-19 tetap harus diberi antivirus. Kenapa harus diberi antivirus? Padahal antivirus ini bukan obatnya. Nah, tujuannya itu untuk mengurangi viral load atau jumlah virus lah mungkin ya. Bisa kita katakan jumlah virus. Karena banyak sekali virus di sana dalam tubuh. Nah, kita harus kurangi viral load lah mungkin ya. Agak sulit menerjemahkan viral load sekaligus mencegah fibrosis. Nah, jadi tujuan diberikan antivirus itu mengurangi viral load sehingga nanti fibrosis bisa tercegah. Karena kalau misalnya pasien paru-paru pasien fibrosis, otomatis sesudah sembuh juga keluhan batuk, sesak napas dan sebagainya bisa tetap permanen setelahnya. Makanya itu yang kita sebut dengan kerusakan permanen. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika ada ide atau topik yang ingin kita bahas di Instagram ataupun di YouTube, boleh DM ke Instagram saya ya, atau langsung ke
email. Jangan lupa untuk kunjungi website saya di doktersam.id. Nah, untuk Instagram boleh follow nanti, karena di sini setiap hari kita akan upload konten baru ya. Oke, terima kasih.